kemuliaan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Menang
Puji Tuhan saudara-saudara. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Di hari Minggu tanggal 24 Mei 2020, kita kembali dapat berkumpul bersama-sama untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tentu waktu ini kita perlu syukuri di hadapan Tuhan karena Tuhan masih kasih kita kesempatan yang baik untuk kita menikmati hadirat Allah. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyanyikan sebuah lagu pujian bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Kita sedang hidup dan menjalani masa-masa yang sukar Bapak Ibu Saudara. Masa-masa yang sulit sedang kita lalui, sedang diperhadapkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi yakinlah saudara, ketika kita terus berjalan bersama dengan Tuhan, ketika kita terus percaya dan berharap kepada Tuhan, maka yakinlah bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang sulit. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Apapun yang sedang kita hadapi pada hari-hari ini, apapun yang sedang saudara alami, apapun yang sedang saudara jalani pada hari ini, keadaan, situasi, kondisi seperti apapun yang sedang saudara alami pada hari ini, yakinlah bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Artinya saudara-saudara, segala sesuatu itu akan bisa dan mampu kita lalui. Kita akan tetap bisa menikmati hadirat Allah. Kita akan tetap bisa menikmati pertolongan Tuhan. Bahkan kalau engkau sakit, engkau lemah, saudara akan bisa menikmati kesembuhan yang dari Tuhan. Tuhan sanggup menjamah saudara. Tuhan sanggup melawati saudara. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang ajaib dan luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, yang diberkati oleh Tuhan. Sekalipun saudara ada di tempat, di rumah saudara masing-masing, tapi sekali lagi saya berkata bahwa itu tidak membatasi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan itu ada di tempat kami, di tempat ini. Tuhan juga ada di tempat saudara, di mana saudara berada. Tergantung bagaimana sekarang kita mau buka hati untuk Tuhan. Kalau kita buka hati, kita izinkan Tuhan masuk dalam kisah, Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari sejenak kita luangkan waktu kita. Kita akan mendengarkan isi hati Tuhan. Kita akan mendengarkan suara Tuhan di tengah-tengah situasi yang mungkin membatasi keadaan dan hidup kita. Suara Tuhan ini akan memberikan kelegaan buat kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara kita baca satu ayat firman Allah. Satu ayat firman Allah kita buka di dalam kitab Mazmur pasalnya yang pertama. Kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga, kita akan baca firman Tuhan ini. Mari kita temukan di Alkitab kita masing-masing. Mazmur pasalnya yang pertama. Kitab Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Jika saudara sudah menemukan ayat ini, saudara boleh lambaikan tangan saudara yang ada di Messenger ya. Silakan lambaikan tangan saudara yang sudah dapat Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Saudara, kita akan baca bersama-sama firman Allah ini. Kita akan baca bersama-sama. Dimulai dari hitungan yang ketiga, kita baca bersama-sama. Mazmur pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Firman Allah berkata demikian. 2, 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, mungkin saudara bertanya pada pagi hari ini,
saat-saat ini kita sedang berada dalam satu situasi kondisi di mana kita sedang menantikan Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita. Kita mungkin berharap ayat yang akan ditampilkan, firman Tuhan yang akan disampaikan, saudara-saudara, tentunya ayat-ayat yang berkaitan dengan Roh Kudus, pencurahan kuasa Roh Kudus. Tetapi ayat yang kita baca ini seolah-olah adalah sebuah ayat yang tidak punya kaitannya, tidak punya hubungannya dengan yang namanya Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus. Tetapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan dan kita mengamati dengan saksama, maka ayat ini tentu punya hubungan erat, punya kaitan erat dengan pekerjaan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, kita melihat ungkapan ini, saudara-saudara. Ayat yang ketiga ini berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara-saudara, adalah sebuah kehidupan yang dalam firman Allah ini digambarkan ibarat sebuah pohon. Ya. Jadi kita bagaikan pohon, Bapak Ibu Saudara, di mana pohon itu harus dapat mengalami atau harus dapat menjalani pertumbuhan yang sesungguhnya, pertumbuhan yang normal, pertumbuhan yang baik, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika pohon itu dia bertumbuh dengan normal, ketika pohon itu bertumbuh dengan baik, ketika pohon itu bertumbuh sesuai dengan apa yang diharapkan, dengan apa yang diinginkan, sudah barang tentu dari pertumbuhan baik pohon itu, dia akan menghasilkan yang namanya buah, saudara. Dikatakan akan menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak akan layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Nah, ini prinsip-prinsip yang perlu kita mengerti. Ini prinsip-prinsip kehidupan yang perlu kita pahami dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu kita ingin mengalami, saudara-saudara, seperti apa yang digambarkan dalam kebenaran ini. Di dalam kalimat bagian B dikatakan, yang menghasilkan buahnya pada musim. Kehidupan kita merindukan seperti ini. Kita ingin agar supaya dalam perjalanan hidup kita, sesuai dengan musim yang telah ditetapkan, kita mampu menghasilkan buah yang baik. Karena Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih, pohon itu ya, dia memiliki musim-musim tertentu untuk menghasilkan buah. Tidak semua musim dia menghasilkan buah. Tidak semua saat dia menghasilkan buah. Kalau kita lihat ya, pohon-pohon buah-buahan yang ditanam setahun sekali dia pasti mengeluarkan buah. Ya, bahkan mungkin ada yang setahun 2 kali. Kalau saudara mungkin tanam jagung setahun 3 kali, atau tanam padi setahun juga bisa 3 kali. Tapi ada tanaman-tanaman yang ditanam yang menghasilkan buah itu setahun sekali. Tapi juga ada tanaman-tanaman yang setiap bulan dia bisa menghasilkan buah, Bapak Ibu Saudara. Nah, bukan di situ fokus dan poin yang ingin saya bagikan kepada saudara. Tetapi yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian adalah kita semua merindukan situasi yang seperti ini. Ketika musim berbuah, kita berbuah. Ya, ketika musim menghasilkan, kita menghasilkan, saudara. Dan kehidupan seperti ini adalah sebuah kehidupan yang dirindukan oleh semua orang, termasuk saudara dan saya, kita sekalian yang ada pada hari ini. Bahkan dikatakan saudara, tidak layu daunnya. Daunnya tidak layu. Daunnya tetap hijau. Daunnya tetap segar, Bapak Ibu Saudara. Ya, tetap kelihatan indah. Daun itu kalau hijau, kalau segar, enak kelihatannya, saudara. Sedap
kita memandang. Ada perasaan tersendiri, ada perasaan nyaman tersendiri ketika kita memandang daun sebuah pohon yang tetap segar dan kelihatan hijau. Berbeda kalau kita memandang daun yang layu, ya, daun yang tidak hijau, Bapak Ibu Saudara. Tentu ada kesan tersendiri, ada kesan negatif dalam kehidupan kita ketika kita memandang sebuah pohon yang daunnya tidak, saudara-saudara, berkembang dengan baik. Seperti yang diungkapkan oleh kebenaran firman Allah ini. Dan saudara-saudara, terlebih lagi, kita tentu merindukan dalam kalimat yang terakhir ini berkata, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Segala sesuatu yang kita lakukan berhasil. Apapun yang kita kerjakan berhasil. Apapun yang kita lakukan sukses. Itu yang menjadi kerinduan kita bersama. Itu yang menjadi keinginan kita bersama. Kita selalu melihat kesuksesan. Kita selalu melihat keberhasilan. Kita selalu merasakan keberuntungan dalam kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk menjadi hal seperti itu. Untuk merasakan, menikmati apa yang telah saya ungkapkan tadi, menghasilkan buah pada musimnya, tetap hijau daunnya, apapun yang kita buat berhasil. Kita harus mampu jadi sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, saudara. Jadi kita melihat kalau pohon yang ditanam di tepi aliran air, tidak ada hal negatif yang bisa kita lihat, yang bisa kita saksikan di situ. Sekalipun dia belum menghasilkan buah, dia baru, saudara-saudara, menampakkan daun yang hijau dan rimbun, dan saudara-saudara tetap ceria daunnya. Ya, saudara-saudara, itu pun memberi manfaat kepada kita. Karena sebuah pohon yang rimbun, daunnya hijau, Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita tidak menemukan buah, tetapi pohon itu bisa kita pergunakan untuk tempat kita berteduh, saudara. Ya, kalau kita berada di bawah pohon itu, kita bisa menghirup udara yang segar. Karena dari daun-daun itu, saudara-saudara, terpancar atau keluar, saudara-saudara, zat-zat yang berguna bagi tubuh kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan, kehidupan orang yang bersandar kepada Tuhan, yang seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, Bapak Ibu Saudara, dia akan menjadi suatu kehidupan yang keseluruhannya akan berguna dan bermanfaat bagi banyak orang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk bisa menghasilkan buah pada musimnya dan tidak layu daunnya, apa saja yang kita perbuat itu berhasil. Maka kita harus menjadi sama seperti pohon yang bisa bertumbuh dengan baik. Kita harus menjadi pribadi yang mengalami pertumbuhan secara sempurna. Kita harus berusaha bagaimana iman kita bisa terus bertumbuh, bisa terus berkembang sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan. Karena syarat utama untuk berbuah, syarat utama untuk daun tetap hijau, syarat utama untuk segala sesuatu yang diperbuatnya berhasil adalah kita harus mengalami pertumbuhan. Saudara, ketika pohon itu ditanam dari kecil, dia tidak akan kecil-kecil begitu terus. Dan kalau itu tetap kecil, tidak mungkin dia berbuah. Tidak ada sesuatu yang bisa kita harapkan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita dambakan. Tidak ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dari sebuah pohon yang tidak mengalami pertumbuhan. Jadi pertumbuhan, saudara-saudara, adalah faktor yang sangat penting. Adalah faktor yang sangat menentukan. Karena ketika pohon itu bertumbuh, sudah pasti, sudah barang tentu, dia akan menghasilkan buah seperti yang diharapkan. Jadi ibu bapak saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dimanapun saudara berada pada hari ini, kita harus memastikan dalam diri kita sebagai orang percaya bahwa kita ini adalah orang percaya
yang bertumbuh di dalam Tuhan. Yang bertumbuh dalam Kristus. Sebab kalau kita tidak bertumbuh di dalam Kristus, ibarat pohon yang tidak bertumbuh, pasti saudara-saudara, dia akan dicampakkan. Mungkin akan dicabut, mungkin akan dipotong, dibakar. Kenapa? Karena tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada sesuatu yang bisa diandalkan dari pohon itu. Hidup kita sebagai orang percaya pun, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak bertumbuh, ya, kalau kita tidak mengalami pertumbuhan sampai ke tahap yang telah ditetapkan oleh Tuhan, saudara-saudara, kita pasti tidak akan berbuah. Kita pasti tidak akan menghasilkan apa-apa. Dan pada akhirnya kita akan dipotong, kita akan dibakar, dikumpulkan orang, dibuang ke dalam sampah. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang bisa kita harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, itulah sebabnya yang terpenting dalam kehidupan ini adalah kita harus berani memastikan bahwa kita sedang mengalami pertumbuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, nah kita perhatikan dalam ayat yang ketiga, proses untuk bertumbuh, saudara-saudara, memang membutuhkan faktor-faktor penunjang. Ya, pohon itu untuk bertumbuh, dia harus diberi pupuk, dia harus diberi makan, saudara-saudara, dia harus dirawat dengan baik, dia harus dibersihkan sekelilingnya, harus diamati setiap hari, saudara-saudara, harus diperhatikan setiap hari. Mungkin kalau ada hama, ada saudara-saudara hal-hal yang mengganggu pertumbuhan pohon itu, kita kasih obat, kita semprot dengan bahan-bahan kimia tertentu supaya hama itu keluar dari pohon itu. Nah, hidup kita sebagai orang percaya untuk bertumbuh butuh faktor-faktor tertentu. Saudara-saudara, faktor utama bagi kita untuk bertumbuh di dalam iman dikatakan ayat yang ketiga, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Haleluya. Nah, ini faktor utama bagi kita. Kalau kita ingin bertumbuh, saudara-saudara, kita ingin mengalami perkembangan rohani secara sempurna, maka kita harus ditanam atau selalu dekat di tepi aliran air. Air, Bapak Ibu Saudara, sumber kehidupan manusia yang terutama itu adalah air. Ada banyak hal-hal yang bisa menunjang kehidupan manusia. Tetapi urutan yang teratas dari semua sumber yang bisa memberi kehidupan kepada manusia, itu adalah air. Nah, kalau kita ingin bertumbuh, kita harus dekat dengan air. Saudara, air yang dimaksud di sini, kalau kita baca dalam kebenaran firman Allah, air itu selalu digambarkan dengan kehidupan Kristus. Kehidupan Yesus. Yesus pernah berkata, akulah air kehidupan. Jadi kalau kita ingin bertumbuh, kita harus dekat-dekat dengan yang namanya air kehidupan. Air kehidupan itu adalah Kristus sendiri. Adalah Yesus sendiri. Jadi kalau kita ingin bertumbuh, dan ketika kita bertumbuh, kita bisa menghasilkan buah. Apa saja yang kita perbuat berhasil dalam hidup ini. Jangan jauh-jauh dari Yesus. Tetap dekat dengan Tuhan. Merapat dengan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan sebagai air kehidupan itu. Karena ketika kita dekat dengan Yesus, Dia adalah sumber kehidupan. Akan memberkati kehidupan kita. Sehingga kita bertumbuh dalam iman kita kepada Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur pasalnya yang ke-42, saudara, hanya dekat dengan Allah saja aku tenang. Hanya dekat dengan Yesus kita akan mendapatkan sesuatu yang berguna. Kita akan mendapatkan sesuatu yang penting. Kita akan menerima sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini. Kalau kita dekat dengan Tuhan, saudara, apapun yang terjadi, situasi seperti apapun yang kita alami, itu tidak akan membuat kita mengalami kehancuran dalam hidup ini. Kenapa? Karena Yesus ada bersama-sama dengan kita, dan Dia adalah jaminan pasti dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara-saudaraku
yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Kristus dekat dengan kita, ketika kita dekat dengan Kristus, maka perkara-perkara besar pasti kita alami dalam hidup ini. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8, di sana diberikan gambaran dengan begitu jelas. Saudara-saudara, bagaimana ketika kita ada dekat, hidup bersama-sama dengan Kristus, kita melekat kepada Kristus, kita tinggal berdiam di dalam Kristus, hidup kita tidak terpisah dengan Kristus. Saudara-saudara, ayatnya yang kelima dalam Yohanes pasal yang ke-15 berkata, saudara-saudara, kamu akan berbuah banyak. Kita akan berbuah banyak kalau kita dekat dengan Kristus. Kenapa? Karena Kristus itu adalah air kehidupan yang mampu untuk menyuplai bahan makanan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan iman kita, sehingga kita akan terus bertumbuh di dalam Kristus. Jadi ketika kita dekat dengan Kristus, apa yang dikatakan oleh firman Allah, kita akan berbuah banyak. Ayat yang ketujuh, Yohanes pasal yang ke-15 itu dikatakan, saudara, ketika hidup kita dekat dengan Kristus, kita ada bersama-sama dengan Kristus, minta saja, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Amen. Saudara-saudara, kalau kita dekat dengan Tuhan, hidup kita dekat dengan Tuhan, Alkitab katakan, apa saja yang kita minta, kita akan terima. Hari ini mungkin engkau sedang berada dalam pergumulan hidup. Kau sedang mengalami pergumulan ekonomi. Kau sedang mengalami pergumulan finansial. Kau sedang mengalami pergumulan dalam usahamu. Kau sedang mengalami pergumulan masalah kesehatanmu. Kau sedang mengalami pergumulan dalam rumah tanggamu, anak-anakmu, saudara-saudara, orang tuamu, saudara-saudara, keluargamu mungkin. Ada yang sedang membutuhkan pertolongan, ada yang sedang sakit, ada yang sedang lemah, ada yang sedang dalam keadaan yang gundah gulana. Saudara, firman Allah berkata, kalau engkau dekat dengan Tuhan, apapun yang kau minta, Tuhan pasti akan berikan kepadamu. Jadi luar biasa, saudara. Kehidupan yang bertumbuh adalah kehidupan yang dekat dengan air. Air kehidupan itu adalah Yesus sendiri. Mari kita tetap dekat dengan Yesus. Saudara-saudara, mari kita tetap melekat kepada Dia. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Ketika kita dekat dengan Kristus, ketika kita lekat dengan Kristus, Dia akan meluputkan kita, Dia akan menyelamatkan kita, Dia akan mendengar setiap doa kita, dan Dia akan terus menyatakan semua hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi prinsip ini harus kita pahami. Saudara-saudara, untuk berbuah, untuk menghasilkan buah, supaya daunnya tetap hijau, maka prinsip pertumbuhan itu penting kita pahami. Dan untuk bisa mengalami pertumbuhan, tidak ada lain yang bisa kita lakukan. Kita harus dekat dengan air kehidupan. Kita harus ditanam di tepi aliran air. Air itu bicara soal Kristus, soal Tuhan. Yesus adalah air kehidupan. Mari kita dekat dengan Tuhan. Kemudian yang kedua, saudara, air itu selain bicara soal air kehidupan, yaitu Yesus sendiri, air itu pun bicara soal firman Tuhan, soal perkataan Tuhan, soal kebenaran Tuhan. Nah, ini penting kita mengerti, ini penting kita pahami dalam hidup kita. Kalau saudara ingin mengalami pertumbuhan, dan dari pertumbuhan itu berakibat kita berbuah banyak, apapun yang kita lakukan berhasil, saudara, maka kita harus dekat dengan firman Allah. Itu sebabnya ayat yang kedua di dalam Mazmur pasalnya yang pertama ini dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Firman Allah ini perlu dekat dengan kita. Ya, firman Allah ini perlu kita tanamkan di hati kita. Kita perlu selalu mencintai, rindu untuk firman Allah, bersekutu dengan firman Allah. Karena ketika kita bersekutu dengan firman Allah, dikatakan dalam Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-105, bahwa firman itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Jadi firman Tuhan akan memberikan petunjuk-petunjuk yang baik, petunjuk-petunjuk yang luar biasa. Bagaimana supaya kita bisa bertumbuh, bagaimana supaya kita bisa mengalami kehidupan yang layak, kehidupan yang sesuai dengan ukuran firman yang ditetapkan oleh Tuhan dalam hidup ini. Saudara, cintailah Taurat Tuhan, cintailah firman Tuhan, sukalah dengan firman Tuhan, selalulah merindukan firman Tuhan. Baiklah kita bergairah dengan firman Allah. Kita selalu rindu untuk bersekutu dengan firman Allah setiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 1 Yohanes pasalnya yang pertama. Injil Yohanes pasalnya yang pertama. Ayat yang pertama dikatakan, saudara-saudara, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, betapa pentingnya firman itu dalam hidup kita. Firman itu adalah terang kekuatan atas hidup kita. Maka pribadi, kehidupan yang ingin mengalami pertumbuhan secara sehat, secara sempurna dan secara normal, dia harus berani mencintai firman Allah. Dia harus rindu untuk selalu bersekutu dengan firman Allah. Ayat yang kedua, Mazmur pasal yang pertama ini. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi yang kedua Bapak Ibu Saudara, ayat itu bicara soal firman Allah. Jadi firman Allah harus selalu dekat dengan kita. Rajin-rajinlah baca firman Allah di rumah. Siapkan waktumu secara khusus untuk baca firman Allah. Jangan cuma baca WA, saudara. Jangan cuma baca Messenger. Jangan cuma baca komik. Amen. Jangan cuma baca buku-buku yang lain. Tapi bacalah firman Allah. Renungkanlah firman Allah itu siang dan malam. Amen. Karena itulah yang akan membuat saudara bertumbuh dalam iman yang sempurna kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang percaya, kita harus pahami tentang keadaan ini. Kemudian yang ketiga, saudara. Jadi proses faktor untuk bertumbuh, faktor untuk berbuah, saudara-saudara, itu ditentukan dari pertumbuhan. Dan pertumbuhan itu ditentukan dari kedekatan kita dengan air kehidupan itu. Kita harus dekat dengan air. Air itu bicara soal Yesus Kristus sebagai air kehidupan. Air itu bicara soal kebenaran firman Allah. Dan yang ketiga, saudara, air itu bicara soal Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, air itu bicara soal peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Nah, kalau kita ingin mengalami pertumbuhan yang sempurna, kalau kita ingin mengalami pertumbuhan yang baik, dan akibat dari pertumbuhan itu kita akan berbuah banyak, dan apapun yang kita kerjakan berhasil, maka kita perlu mengundang Roh Kudus diam di dalam hati kita. Kita perlu mengundang kuasa Roh Allah berdiam dalam diri kita. Karena ketika Roh Kudus berdiam dalam diri kita, Roh Kuduslah akan menuntun kita, akan menolong kita, akan membantu kita untuk terus menjalani hidup dan bertumbuh ke arah Tuhan dengan sempurna. Kita tidak akan mungkin bertumbuh dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak akan mungkin bertumbuh dengan cara kita sendiri. Kita butuh Roh Tuhan, saudara. Kita butuh Roh Allah. Karena memang tujuan Roh Allah diberikan dalam hidup kita untuk membimbing kita kepada seluruh kebenaran, untuk mengarahkan kita kepada seluruh kehendak Tuhan. Ketika Roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita akan mendapatkan kuasa dan kekuatan, kemampuan untuk menjalankan semua bentuk kehidupan yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Jadi ibu bapak saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita harus tahu, kita harus mengerti dan memahami, saudara-saudara, peranan Roh Kudus dalam hidup kita adalah sebuah peranan yang sangat vital. Kita sedang menantikan hari di mana Roh Kudus itu dicurahkan atas hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita dekat dengan air kehidupan itu. Mari setiap hari kita buka hati kita. Mari kita minta kepada Tuhan. Biar Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Biar Roh Kudus itu mau tinggal dalam hidup kita. Mau berdiam di dalam hidup kita.
Karena memang tujuannya, saudara-saudara, Yesus mengutus Roh Kudus supaya dia berdiam dalam diri kita. Dia menyertai kita. Yesus katakan, aku tidak membiarkan kamu piatu. Aku akan kirimkan seorang penolong yang lain untuk menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu. Kita tinggal minta, saudara. Kita tinggal buka hati. Ya, saudara-saudara, kita tinggal berkata, Tuhan, Roh Kudus, mari masuk dalam hatiku. Mari bertahta dalam kehidupanku. Maka saudara-saudara, dia akan masuk, dia akan tinggal. Roh Kudus itu memang sudah diutus oleh Tuhan untuk mendiami kehidupan setiap orang. Tetapi ketika kita tidak buka hati, saudara, ketika kita tidak luaskan dia tidak akan tinggal di dalam diri kita. Dia tidak akan berdiam di dalam diri kita. Tetapi kalau kita buka hati, saudara, kita relakan kehidupan kita dan kita berkata, ya Roh Kudus, mari tinggal dalam hidup kita. Maka dia akan tinggal dalam hidup kita. Saudara, saya ingin berkata kepada kita sekalian, di situasi masa-masa sekarang seperti ini, tidak ada kebutuhan yang utama, tidak ada kebutuhan yang lain yang paling penting. Yang kita butuhkan, yang kita perlukan dalam hidup ini, selain Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Karena ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita, dia akan menghibur kehidupan kita. Dia akan terus memberi kekuatan kepada kita. Dia akan terus memberi kemampuan kepada kita. Sehingga kita akan terus berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Kita tidak akan dikecewakan. Kita tidak akan merasa putus asa. Kita tidak akan berkecil hati. Tapi semua kita akan jalani dengan baik. Kenapa? Ada peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudaraku yang kekasih, mumpung kita berada di momen-momen menantikan janjinya Tuhan, mari kita buka hati untuk Roh Kudus. Mari kita buka hati untuk kuasa Allah itu mendiami kehidupan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Saudara, satu ayat saya ingin bacakan kepada saudara di dalam Efesus pasalnya yang pertama. Kitab Efesus pasal yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara. Satu ayat saya ingin bacakan kepada kita sekalian. Kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-14. Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Kenapa pentingnya Roh Kudus itu dalam hidup kita? Dalam segala situasi, kondisi yang kita hadapi. Apa yang dikatakan oleh firman Allah ini? Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Berkata demikian, dengarkan baik-baik, simak baik-baik, dan tanamkan di dalam hidupmu. Firman Allah berkata begini, Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Roh Kudus itu merupakan jaminan. Jadi artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, segala sesuatu Tuhan akan berikan kepada kita. Apapun Tuhan akan anugerahkan kepada kita. Semuanya Tuhan akan kasih kepada kita. Kebutuhan kita secara finansial Tuhan akan berikan. Kebutuhan kita secara kesehatan Tuhan akan berikan. Semua yang kita perlukan Tuhan pasti akan berikan kepada kita dengan satu jaminan, Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Kalau Roh Kudus berdiam dalam diri kita tanpa kita minta kepada Bapa, Roh Kudus sendiri yang akan minta kepada Tuhan. Roh Kudus sendiri yang akan menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, betapa pentingnya Roh Kudus itu. Saudara, kita masih berada di masa-masa social distancing itu masih terus kita lakukan. Dan kita dianjurkan untuk lebih banyak di rumah. Kiranya keberadaan kita yang lebih banyak waktu di rumah, kita pergunakan untuk minta Roh Kudus itu. Kita lakukan sesuatu supaya Roh Allah itu berdiam, datang dalam kehidupan kita. Karena ketika Roh Kudus itu berdiam dalam hidup kita, itulah jaminan di mana Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Di mana Tuhan akan mencurahkan segala sesuatu dan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Kalau engkau sedang sakit, ada yang sedang sakit di rumah mungkin hari ini, pastikan dalam dirimu Roh Kudus berdiam. Ya, ketika Roh Kudus berdiam, Tuhan akan mengirimkan
berkat kesembuhan yang sempurna dalam hidupmu. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita memohon kuasa Roh Tuhan. Ya, kesempatan Tuhan masih berikan kepada kita. Pergunakan ini dengan sebaik-baik. Jadi Bapak Saudara, melalui kebenaran firman Allah pada hari ini, kita telah belajar prinsip-prinsip firman Allah. Supaya kita bisa berbuah. Supaya kita bisa tetap hijau daunnya. Supaya segala sesuatu yang kita lakukan sukses dan berhasil. Prinsipnya cuma satu. Kita perlu mengalami yang namanya pertumbuhan. Dan untuk bisa bertumbuh dengan baik, untuk bisa bertumbuh dengan sempurna, kita harus berani, kita harus mampu dekat dengan air itu. Air kehidupan bicara soal kehadiran Yesus dalam hidup kita. Air kehidupan itu bicara soal peranan firman Allah dalam hidup kita. Dan air kehidupan itu bicara soal peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Jadi ketiga hal ini akan membuat hidup kita dapat bertumbuh dengan sempurna. Dengan demikian, ketika kita bertumbuh dengan sempurna, saudara-saudara yang kekasih, Mazmur pasalnya yang pertama ayat yang ketiga ini. Saudara-saudara, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja, saudara-saudara, yang berbuah pada musimnya, tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Kerinduan ini tentu menjadi kerinduan kita bersama. Itu sebabnya firman Allah pada siang hari ini, biar ini menjadi perhatian yang serius dalam hidup kita. Mari kita bangun kehidupan yang dekat dengan Tuhan, yang selalu melekat dengan Tuhan. Karena ketika kita melekat dengan Tuhan, saudara-saudara, semua janji Tuhan melalui Roh Kudus itu akan dicurahkan dalam hidup kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan firman Allah. Amin, saudara. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya ajak saudara, mari kita menyembah Tuhan. Saudara yang ada di rumah, mungkin saudara berdiri sendiri, atau saudara bersama keluarga. Mari kita menghadap Tuhan. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Minta Roh Tuhan, minta Roh Kudus menguasai hidup kita. Haleluya. Haleluya. Menyembah Tuhan, saudara. Jangan berdiam. Sembah Tuhan dengan bahasamu, dengan ungkapanmu. Sembah Tuhan. Katakan, Roh Kudus masuk di hatiku. Oh, haleluya. 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 Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya. Sembah Tuhan, saudara. Sanjung Tuhan. Tinggikan Dia. Katakan sesuatu kepada Tuhan. Sambil engkau membuka hati dan mengundang Dia masuk dalam hidupmu. Haleluya. Glory, glory. Kami sembah Engkau. Oh, haleluya. Haleluya. Kami puji Engkau Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Kami muliakan. Haleluya. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Mari Roh Kudus. Tinggallah di hati kami. Penuhkan umatmu dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa saat ini. Saudara yang merindukan Roh Kudus itu, saudara yang merindukan pribadi Roh Kudus itu, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu, saudara. Dan minta Roh Kudus itu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus.
Turunlah kuasa Roh Kudus. Dalam nama Yesus, curahkan kuasa Roh Kudus. Tuhan, Engkau melihat umat-Mu yang ada di rumah. Mereka sedang menundukkan, mereka sedang mendambakan urapan kuasa Roh Kudus. Mereka sedang merindukan pribadi Roh Kudus. Hari ini penuhi mereka. Kau tidak dibatasi dengan ruang tempat waktu. Engkau ada di mana-mana. Penuh, 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 penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Penuh, penuh, penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Terima kasih Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Aku berdoa Tuhan, buat semua umat-Mu yang menyaksikan siaran ini, yang hadir menyaksikan siaran ini. Lawati mereka, lawati mereka, lawati mereka. Penuhi mereka, penuhi dengan Roh Kudus. Yang sakit apapun penyakitnya, hari ini kami minta dalam nama Yesus, sembuh, 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 sembuh. Yang lemah kuat, yang lemah kuat. Yang susah diberikan penghiburan, yang sedang bimbang diberikan ketetapan hati. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar firman ini jadi rema atas hidup kami. Firman ini tertanam atas hidup kami. Kami mengerti dan memahami kehendak rencana Tuhan atas hidup kami semua. Terima kasih. Saudara-saudara yang akan ikuti siaran ulang dari siaran ini, dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Dimanapun engkau berada, sampai sejauh manapun suara ini bisa terjangkau, sampai sejauh mana siaran ini bisa dijangkau, diakses. Semua yang mendengarkan, semua yang bisa dijangkau, semua yang bisa diakses, dalam nama Yesus diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Manu, Manu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang berkata di saat Penuhkanlah, penuhkanlah rencana-Mu dengan air firman-Mu, dengan air firman-Mu. Harus agar firman-Mu yang kuasa. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Oh, firman-Mu yang berkata di saat ku terjatuh, penuhkanlah dari tempat ini Bapa. Kami yang ada di pastori ini, seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah mereka masing-masing, kami terlalu percaya kuasa-Mu di atas segala-galanya. Itu sebabnya kami mohon, berkatilah setiap umat-Mu yang telah mengikuti ibadah pada hari ini. Tuhan, berkatilah rumah tangga mereka masing-masing. Berkatilah usaha-usaha mereka masing-masing. Berkatilah pekerjaan mereka masing-masing. Biar di dalam Tuhan mereka tetap menikmati kasih karunia Allah. Di dalam Tuhan mereka tetap terpelihara. Di dalam Tuhan mereka tetap terjaga dan terlindungi.
Dalam semua aktivitas yang mereka kerjakan, Tuhan ada bersama-sama mereka. Menuntun, membimbing setiap langkah-langkah mereka. Sehingga setiap hari mereka merasakan menikmati kedamaian yang datang dari Tuhan. Firman Allah yang telah disampaikan, biar ini mengubah sikap hati kami, mengubah seluruh kehidupan kami, dan membuat kami semakin merindukan aliran sungai sukacita itu terus mengalir atas hidup kami. Sehingga kami terus bertumbuh ke arah Tuhan. Dan pertumbuhan itu akan membuat kami maksimal. Kami mampu menghasilkan buah pada musimnya. Kami tetap semangat, daun tetap hijau. Dan apa saja yang kami perbuat, itu sukses dan berhasil adanya. Terima kasih Bapa. Semua pribadi yang telah hadir ambil bagian dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Di rumah mereka masing-masing, Tuhan melawati dan Tuhan memberkati mereka semua. Terpujilah Tuhan. Firman ini kami percaya mendapat tempat yang terbaik di hati kami, umat-Mu yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya dalam Yesus ada kekuatan, dalam Yesus kita akan melakukan segala perkara. Kita tidak perlu takut, kuasa Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Kita angkat pujian, percaya pada Yesus. Kita tidak perlu takut. Kita angkat pujian. Tak usah ku takut, yang sadar yang sadar. Yeah.
saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan pada saat ini. Kita akan mengakhiri ibadah ini dan kita akan memulaikan kehidupan yang baru di tahun yang di minggu yang baru yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Bapa di surga, kami berdoa buat bangsa kami, negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai ini Tuhan. Lawati bangsa kami, berkati bangsa kami, pulihkan bangsa kami Tuhan. Amin. Bangsa yang besar yang sedang mengalami Haleluya. perjuangan yang sangat serius. Kami percaya campur tangan Tuhan akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bangsa kami diberkati, daerah kami diberkati, kota kami diberkati, Yes. tempat kami diberkati, Amin. keluarga kami diberkati, Amin. Haleluya. pribadi kami diberkati, Tuhan, puji usaha kami diberkati, pekerjaan kami diberkati. Berkati pemerintah kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada unsur pemerintahan yang ada di tingkat-tingkat yang terendah sekalipun. Tuhan kuatkan mereka, Yes. beri hikmat akal budi kepada mereka. Mereka dapat menjalankan semua tanggung jawab mereka dengan baik. Para aparat-aparat keamanan yang bekerja keras untuk menjaga kestabilan keamanan, keadaan kondusif di bangsa ini, Tuhan Yesus Engkau memberkati dan Tuhan melawati mereka. Tuhan memberkati para tenaga medis, tenaga kesehatan, mereka yang berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka semua. Seluruh masyarakat Indonesia lawati dengan kasih Tuhan, khususnya masyarakat Kristen yang ada di dalamnya. Berkati mereka semua dan dapat menunjukkan sikap keteladanan kepatuhan kami terhadap Tuhan melalui pemerintah yang ada. Dan biar berkat Tuhan dinikmati, dialami dalam hidup kami. Semua umat-Mu yang hadir pada saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan lawati secara khusus. Berkati mereka semua. Nyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Mereka yang butuh pertolongan apapun bentuknya, dalam nama Yesus ditolong. Amin. Yang sakit yang ada di rumah, yang sakit yang ada di rumah sakit, kami berdoa dalam nama Yesus Nama sembuh. Yesus. Amin. Sembuhkan Terima kasih kuasa Tuhan. lebih besar. Kami percaya kuasa-Mu di atas segala-galanya, Amin. Yes. sanggup Haleluya. melakukan segala perkara. Sepanjang minggu ini Tuhan tolong umat-Mu dalam semua aktivitas pekerjaan mereka, dimanapun berada. Tuhan berkati sertai lindungi, pagari mereka dengan kasih setia Tuhan. Darah Yesus membungkus mereka semua. Ya, sepanjang minggu ini mereka kembali lalui di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Segala bentuk pekerjaan kuasa iblis, kuasa kegelapan, semua niatan-niatan jahat orang tidak bertanggung jawab, sakit, penyakit, virus, kuman, bakteri apapun, kecelakaan, malapetaka, mara bahaya yang mau menghambat, menghadap umat-Mu di sepanjang minggu ini, kami berdoa, kami tolak semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan ada bersama-sama dengan seluruh umat-Mu, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Tuhan. Terima kasih untuk minggu yang baru ini, yang Tuhan sudah sediakan, siapkan untuk kami jalani. Kami percaya minggu inilah minggu keberhasilan, kesuksesan, minggu keberuntungan, minggu kemenangan bagi kami semua. Karena air kehidupan itu ada bersama-sama kami, orang yang percaya kepada Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah oleh-Mu pada hari ini rahmat, berkat, dan anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dan sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, penghentaran, pimpinan, pemeliharaan, penyertaan, perlindungan Roh Kudus menjadi bagian kita semua. Hari ini, besok, bahkan sampai hari Maranatha, Kristus datang kembali pada kali yang kedua untuk menjemput kita sekalian, umat ketebusannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, kami bersyukur, dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Selamat siang saudara-saudara. Selamat hari siang. Minggu. Tuhan Yesus memberkati.